Stellar Transformations, episode 32. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Padang rumput yang luas ini secara tak terduga tidak memiliki binatang iblis, tetapi memiliki aura penindasan yang tak bernama. Semakin dalam Qin Yu dan Xiao Hei masuk, semakin berhati-hati mereka. Mereka telah mengembangkan indera suci mereka semaksimal mungkin. Keduanya dapat merasakan keberadaan sumber bahaya yang tak terlihat di sini. Xiao Hei, ada gunung kecil di sana. Qin Yu menatap beberapa kilometer ke depan, tetapi dia merasa ada yang aneh dengan gunung kecilnya. Padang rumput luas ini didominasi oleh danau-danau kecil dan padang rumput, tetapi sebuah gunung kecil tiba-tiba muncul di depan, sehingga Qin Yu yang sudah tegang tentu saja menjadi waspada. Xiao Hei juga memfokuskan pandangannya ke sana lalu berkata menggunakan indera sucinya, "Kakak, ayo kita kelilingi gunung kecil itu." Pada saat ini, bahkan Xiao Hei yang angkuh dan sombong juga berhati-hati. "Baiklah, mari kita putar balik." Baik Qin Yu maupun Xiao Hei tak kuasa menahan diri untuk mempercepat laju mereka, mencoba melewati gunung kecil di kejauhan untuk terbang ke barat. Gunung itu berwarna merah tua. Batu-batunya membentuk pola yang teratur. Saat mereka sudah setengah jalan untuk menitarinya, tiba-tiba, "Manusia, elang hitam kecil." Sebuah suara muncul dalam pikiran Qin Yu dan Xiao Hei melalui komunikasi indera suci. Xiao Hei, lari. Mengabaikan hal lain, Qin Yu segera memberitahu Xiao Hei melalui indera sucinya. Pada saat yang sama, ia mulai terbang dengan kecepatan tertingginya. Ia tentu saja bisa menebak bahwa pasti ada monster iblis yang sangat kuat di padang rumput asing ini, yang bahkan indera sucinya pun tak dapat mendeteksinya. Mau lari, tiba-tiba, tekanan mengerikan melesat dari kejauhan dan sepenuhnya memengaruhi tubuh Qin Yu dan Xiao Hei. Tekanan ini bahkan jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh petir 4-in-9 Heavenly Tribulation. Qin Yu dan Xiao Hei hanya bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang di telinga mereka. "Kakak, tekanan ini benar-benar mengerikan." Xiao Hei tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah sumber tekanan itu. Qin Yu juga melihat ke belakang. Mereka hanya melihat langit diselimuti awan hitam raksasa, yang kemudian mendarat di depan mereka seperti kilat. Saking cepatnya, keduanya tercengang. Jelas monster ini lebih cepat dari mereka. "Manusia, elang hitam kecil, setelah memasuki wilayahku, kau masih berpikir untuk melarikan diri." Suara monster di hadapan Qin Yu dan Xiao Hei muncul dalam pikiran mereka. Melihat monster di depannya, Qin Yu tak kuasa menahan napas. Monster ini berwarna merah tua dari ujung kepala hingga ujung kaki, panjangnya lebih dari 100 meter dan tingginya beberapa puluh meter. Seluruh tubuhnya diselimuti baju zirah yang tampak seperti batu merah tua. Monster ini bahkan memiliki 6 duri tebal dan tajam di lehernya serta tanduk emas di dahinya. Seekor naga, singa, binatang ilahi. Qin Yu merasa tenggorokannya kering. Ia telah membaca banyak pengantar tentang binatang iblis di beberapa buku rahasia Xiuzhen di ruang belajar Lei Mountain House, jadi ia tahu bahwa singa batu naga memiliki tubuh yang besar dan, menurut legenda, mereka lahir ketika naga kawin dengan singa batu api, yang keduanya adalah binatang dewa. Seekor binatang suci, tak kurang. Binatang iblis terbagi dalam banyak kelas, dan yang berstatus tertinggi adalah binatang dewa, yang sangat tangguh dan kekuatan sejatinya pada dasarnya tidak dapat dinilai dari tingkat kekuatannya. Binatang dewa Yuanying bahkan lebih tangguh daripada seorang Xiuzhen tingkat Dongsu. Di mata para Xiuzhenis, binatang dewa identik dengan kekuatan yang luar biasa. Seekor binatang dewa yang telah mengatasi kesengsaraan langit 9 dari 9 dan mencapai tahap Dacheng dapat menghadapi 10 praktisi Dacheng Xiuzhen secara bersamaan. Perbedaan kekuatan antara binatang dewa dan manusia benar-benar terlalu besar. "Kakak, auranya kuat sekali. Bahkan aura elang api emas itu tidak membuatku merasa begitu tidak nyaman." Sekarang Xiao Hei juga menyadari tekanan luar biasa yang dilepaskan monster itu. Xiao Hei dan Qin Yu langsung berhenti terbang. Mereka baru saja melihat kecepatan singa naga Rocky ini, jadi mereka tahu kecepatannya 2 kali lipat kecepatan tertinggi mereka. Jadi, pada dasarnya tidak ada harapan bagi mereka. Singa batu naga menatap Qin Yu dan Xiao Hei, lalu berkata sambil tertawa menggunakan komunikasi indera suci, "Kalian tiba-tiba masuk ke wilayah terlarangku. Sepertinya kalian orang luar dan tidak tahu tentang aturan ini." Qin Yu tahu bahwa binatang suci tidak kalah cerdas dari manusia, jadi ia langsung berkata dengan hormat, "Saya Qin Yu. Kakak kedua saya,
Hei Yu, dan saya ingin kembali ke dunia manusia di benua Qianlong. Kami belum pernah ke padang rumput ini sebelumnya, jadi kami tidak tahu tentang aturan ini. Bisakah Anda membiarkan kami berdua pergi, senior? Dia memahami bahwa pengemis tidak bisa memilih. Senior, bolehkah aku bertanya level apa yang telah kau capai? Aku merasa kau jauh lebih tangguh daripada elang api emas tahap Yuanying itu. Entah kenapa, Xiao Hei tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepada singa batu naga saat ini. Singa naga Rocky menatap Xiao Hei, lalu tiba-tiba menjawab, elang api emas tahap Yuanying. Elang kuning itu 70.000 li ke timur dari sini, kan? Meskipun aku dan dia sama-sama berada di tahap Yuanying, elang api emas hanyalah sejenis burung kecil, aku bisa dengan mudah menangani 10 ekor saja. Singa batu naga memancarkan tekanan, lalu menatap Xiao Hei, dan berkata dengan penuh minat, elang hitam kecil, kau sepertinya punya aura yang menarik perhatianku. Aku merasa, aku akan sangat diuntungkan dengan memakanmu. Qin Yu dan Xiao Hei langsung terkejut. Tadi, karena naga dan singa Rocky berbicara kepada mereka, mereka masih punya harapan. Namun, tiba-tiba ia berkata begini, elang hitam kecil, sepertinya kau punya perasaan terhadap manusia ini. Kalau kau setuju untuk kumakan, aku akan melepaskan manusia ini. Memakan manusia sama sekali tidak ada gunanya bagiku, jadi aku tidak ingin memakannya. Menurutmu, tawaranku bagus atau tidak? Sebenarnya, yang paling kubenci adalah memaksa binatang iblis lain untuk melakukan sesuatu. Tapi, kalau kau menolak, aku terpaksa memakan kalian berdua. Suara naga dan singa batu meninggi di benak Qin Yu dan Xiao Hei. Merasa aura singa batu naga bahkan 10 kali lebih menakutkan daripada elang api emas, Xiao Hei tahu mereka sama sekali bukan tandingannya. Bahkan seorang Xiuzhen tingkat Dongsu pun belum tentu bisa mengalahkan singa batu naga tingkat Yuanying ini, makhluk suci, apalagi Qin Yu dan Xiao Hei. Xiao Hei menatap Qin Yu. Mata elangnya memancarkan emosi kompleks layaknya manusia, yang dapat dirasakan Qin Yu dengan sangat baik. Kakak laki-laki, Xiao Hei, jangan terlalu banyak berpikir. Suara dingin Qin Yu terdengar di benak Xiao Hei. Xiao Hei, membiarkanmu mati untukku seperti itu tanpa berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika aku hidup, aku akan tersiksa oleh hati nuraniku seumur hidup. Lagi pula, masih ada harapan untuk lolos. Qin Yu teringat pengenalan terhadap singa naga Rocky dalam buku Xiuzhen yang pernah dibacanya. Menurut pengantar tentang singa naga Rocky yang saya baca, mereka adalah binatang dewa, luar biasa kuat dan sangat cepat. Baju sirah pelindung mereka memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Konon pertahanan mereka bahkan lebih kuat daripada naga. Tapi tidak ada yang sempurna. Karena tubuh mereka terlalu besar dan kurang lincah, gerakan seperti menghindar dan berputar adalah kelemahan mereka. Singa naga Rocky ini hanya cepat saat bergerak dalam garis lurus. Mendengar Qin Yu mengatakan ini, Xiao Hei benar-benar mengerti maksudnya. Kakak, Xiao Hei sangat yakin bahwa, meskipun perkataan Qin Yu sangat masuk akal, singa naga Rocky tetaplah binatang suci. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan dibunuh olehnya. Sudahlah. Bahkan jika kita harus mati, kita akan mati bersama. Tidak masalah apakah dia binatang dewa atau bukan. Qin Yu telah mengambil keputusan. Ada kebanggaan khusus pada pembuluh darahnya, yang diwariskan kepada anggota klan Qin dari Qin Shi Huang Yingzheng. Setiap anggota klan Qin, baik Qin De, Qin Feng, Qin Zheng, maupun Qin Yu, memiliki kebanggaan seperti itu. Kalian berdua bocah, apa yang kalian bicarakan satu sama lain melalui indera suci? Elang hitam kecil, sudahkah kalian memikirkannya? Singa naga Rocky menatap ke bawah ke arah dua orang kerdil di depannya. Di mata binatang besar ini, Qin Yu dan Xiao Hei memang kerdil. Senior, aku setuju. Xiao Hei menjawab menggunakan indera sucinya. Begitu mendengar ini, naga dan singa batu tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema hingga ratusan kilometer. Mata Qin Yu tiba-tiba berbinar. Ia langsung berkata melalui indera sucinya, Xiao Hei, larilah. Larilah ke barat, terbanglah di jalur yang agak fleksibel dan tak beraturan. Xiao Hei menggunakan teknik passing lightning flashing 9 times sekaligus. Dengan sayapnya yang bergetar ringan beberapa kali secara terus-menerus, ia melesat ke langit dengan sangat cepat bagaikan petir yang berkelok-kelok. Adapun Qin Yu, senjata suci tingkat tinggi, pedang api, muncul di bawah kakinya. Energi bintang keperakannya yang ringan menyebar ke seluruh tubuh dan pedangnya. Tubuh Qin Yu kini bagaikan senjata suci. Ia dan pedangnya telah menyatu. Berdiri di atas pedang, ia pun terbang ke barat. Mereka berdua, satu manusia dan satu elang, terbang menjauh dari kedua sisi naga singa batu. Melihat mereka terbang sangat cepat, singa batu naga langsung tahu bahwa ia telah tertipu.
ia tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa kesal dan mendongak sambil meraung. Suaranya kemudian muncul di benak Qin Yu dan Xiao Hei, "Kalian berdua, orang kerdil, berani-beraninya menipuku. Aku akan memakan kalian berdua." Dengan satu gerakan tubuhnya, naga Rocky Lion langsung terbang ke angkasa. Dalam sekejap, ia mulai mengejar Qin Yu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seolah berselancar, Qin Yu, yang menunggangi pedang terbang, berbelok ke kanan dan dengan cepat menghindari serangan yang dilancarkan naga besi berbatu dari belakang. Naga besi berbatu itu bergoyang untuk mengoreksi arahnya, lalu mengejar Qin Yu lagi. Bahkan dengan tubuh sebesar itu, dia sangat lincah. Qin Yu menarik napas dingin. Siapa yang menulis pengantar tentang singa batu naga di buku Xiuzhen itu? Konyol sekali. Qin Yu geram dalam hati, tetapi ia belum menyerah. Naga singa batu cukup lincah, tetapi bagaimanapun juga tubuhnya terlalu besar sehingga ia tidak dapat dibandingkan dengan Qin Yu, yang menggunakan teknik penyatuan tubuh senjata dalam hal kelincahan. Singa naga Rocky ini belum bisa memanfaatkan angin seperti macan tutul angin hitam. Berdiri di atas pedang terbangnya, Qin Yu melayang sesuka hatinya tanpa henti, dengan mudah menghindari serangan singa naga Rocky satu persatu. Seluruh tubuhnya bagaikan daun yang berguguran diterpa angin kencang. Tiba-tiba, api menyembur dari mulut singa batu naga dan langsung menuju ke arah Qin Yu. Sudah berakhir, kakak. Di kejauhan, Xiao Hei juga menjadi cemas. Qin Yu ketakutan. Dalam sekejap mata, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada api itu. Api itu jelas sangat kuat. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan naga dan singa batu itu sendiri. Pada momen hidup mati ini, energi bintang berwarna perak muda di luar tubuh Qin Yu tiba-tiba mulai berputar. Lapangan bintang. Dalam sekejap, sebuah nebula raksasa terbentuk di luar tubuhnya. Nebula di dalam dirinya juga mulai berputar sangat cepat. Seketika, Qin Yu yang lain seakan tercipta. Tentu saja, itu adalah fenomena yang disebabkan oleh Qin Yu yang mencapai kecepatan tertingginya. Ketika nyawanya berada di ujung tanduk, Qin Yu akhirnya berhasil menghindari api. Ia bahkan bisa merasakan panasnya yang mengerikan saat api itu menyapu satu sisi tubuhnya. Karena jangkauan medan bintang sama dengan jangkauan nebula di luar tubuhnya, pergerakan Qin Yu terbatas. Terlebih lagi, medan bintang membutuhkan seluruh energi nebula di dalam tubuhnya. Untungnya, ia telah mencapai fase tengah tahap nebula, sehingga menggunakan teknik ini untuk sesaat tidak terlalu berpengaruh buruk padanya. Dalam sekejap mata, ia menghentikan stellar field lalu melesat ke barat dengan kecepatan tinggi. Jalur terbangnya pada dasarnya tidak mengikuti pola yang teratur sama sekali. "Kakak." Saat ini, suara Xiao Hei terdengar agak bersemangat. "Jangan buang waktu, percepat." Qin Yu telah terbang tinggi dan saat ini melesat bolak-balik menembus awan. Singa naga Rocky tampak marah. Terkadang ia mengejar Qin Yu dan terkadang mengejar Xiao Hei. Namun, dibandingkan dengannya, Qin Yu dan Xiao Hei seperti semut, dan karena mereka terlalu kecil, mereka juga terlalu lincah baginya. Tiba-tiba, "Xiao Hei, cepat pergi ke barat daya." Indra suci Qin Yu tiba-tiba merasakan aura kuat di barat daya, bahkan sebanding dengan aura singa batu naga. Saat ini, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, jika mereka terus dikejar seperti ini, mereka mungkin akan terbunuh suatu saat nanti. Dalam waktu singkat, dia dan Xiao Hei telah terbang ke barat daya beberapa ratus li. Teriakan burung yang amat merdu terdengar. "Naga, singa batu, ini wilayahku. Kembalilah ke sarangmu." Sebuah indera suci yang luar biasa menyelimuti area tempat Qin Yu dan Xiao Hei berada. Suara yang terpancar melaluinya bahkan terdengar di benak mereka. Qin Yu langsung gembira. Di depan sana, ada seekor burung merah raksasa yang tingginya beberapa puluh meter. Seluruh tubuhnya diselimuti api yang berkobar, dan bulu-bulunya yang berwarna merah tua memancarkan aura yang luar biasa. Qin Yu segera membuat penilaian. Seekor binatang dewa Hongluan. Qin Yu tercengang. Ia tak pernah menyangka akan terus-menerus bertemu dua makhluk suci. Namun, ia langsung terkejut dan segera berkata kepada Xiao Hei melalui indera sucinya, "Xiao Hei, cepat pergi dari bawah. Jangan memprovokasi Hongluan ini." "Haha, aku tahu, untuk membiarkan mereka berdua bertarung, kan?" Xiao Hei berteriak aneh lalu langsung menyelam. Qin Yu juga menyelam dengan sangat cepat. Namun, singa naga Rocky sama sekali tidak peduli pada mereka, begitu pula Hongluan. Di mata kedua binatang dewa besar ini, manusia dan elang hanyalah makhluk kerdil. Bagi singa naga Rocky, Qin Yu dan Xiao Hei hanyalah bumbu dalam hidupnya, yang tak tergantikan. Namun, binatang dewa Hongluan ini adalah saingan lamanya. "Kau benar-benar menyuruhku pergi dari sini." Dia sangat marah. Hongluan membentangkan sayapnya,
yang panjangnya hampir sama dengan tinggi badannya. Hong Luan memiliki aura yang luar biasa alami sehingga aura yang luar biasa terpancar secara alami darinya. Hong Luan berkata, "Naga, singa batu, ini wilayahku. Setelah datang ke sini, kau masih saja tidak mau berperilaku baik. Apa kau mau berkelahi?" Singa batu naga menjadi marah. Tanpa banyak berpikir, ia langsung mendongak dan meraung. Udara di sekitarnya mulai bergetar. Ledakan. Serangkaian ledakan terjadi di belakang Qin Yu dan Xiao Hei. Ledakan-ledakan ini bahkan jauh lebih dahsyat daripada kesengsaraan surgawi 4-9. Merasakan udara di sekitar mereka bergetar hebat, Qin Yu dan Xiao Hei tak kuasa menahan diri untuk saling menatap dengan ngeri. Pertarungan antara dua binatang suci ini sungguh mengerikan dan menghancurkan. "Jangan pedulikan mereka, Xiao Hei. Ayo lari lebih cepat." Menggunakan penyatuan tubuh senjata, Qin Yu terbang sangat cepat ke barat. Xiao Hei juga menggunakan kilatan petir melewati 9 kali secara terus-menerus. Mereka berdua, satu manusia dan satu elang, berlari ke barat dengan kecepatan tertinggi tanpa henti. Mereka tidak berani melambat karena siapa yang bisa menjamin bahwa singa batu naga tidak akan mengejar mereka lagi setelah bertarung. Mengingat kekuatan naga Rocky Singa, mereka akan mati jika satu saja serangannya mengenai sasaran. Mereka terbang dengan cara ini selama 6 jam berturut-turut. Qin Yu terbang dengan kecepatan tertingginya selama 6 jam penuh. Ia hanya pernah menggunakan teknik penyatuan tubuh senjata untuk waktu yang singkat sebelumnya dan belum pernah menggunakannya untuk terbang dengan begitu nekatnya. Setelah 6 jam, Qin Yu dan Xiao Hei tiba-tiba melihat ada rumah-rumah di kejauhan. Selain itu, kepadatan energi suci wilderness menurun drastis. "Haha, Xiao Hei, akhirnya kita kembali." Qin Yu, yang berlari tanpa henti, langsung terbangun. Rupanya, larinya yang gila tadi telah membawanya kembali ke dunia manusia di benua Qianlong langsung dari alam liar. Setelah melewati alam liar selama beberapa bulan, Qin Yu dan Xiao Hei akhirnya kembali hidup-hidup. Qin Yu dan Xiao Hei merasakan gelombang kelegaan di hati mereka. Mereka juga tidak lagi berlari mati-matian seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Kedua bersaudara itu, seorang pria dan seorang elang, kemudian terbang menembus awan, langsung menuju istana kerajaan di kota Yan. Namun, saat ini, kota Siang didatangi oleh dua sosok yang menakutkan. Dengan jubah hitamnya berkibar-kibar, Siang yang berdiri di udara dan menatap seluruh kota Siang. Matanya seolah menembus angkasa. Wude, dengan jubah birunya yang berkibar tertiup angin, berada di satu sisi Siang Yang. Siang yang pada dasarnya tidak menyembunyikan kekuatan aslinya. Aura yang sangat besar memancar darinya, lalu menyelimuti seluruh kota. Tekanan yang ditimbulkannya dirasakan oleh hampir semua orang di kota. Di kediaman Qin De di kota Siang, berderit, Qin De mendorong pintu kamarnya hingga terbuka dan langsung berjalan ke halaman. Ia mendongak menatap langit. Tiba-tiba, senyum tenang samar tersungging di sudut mulutnya. "Oh, Siang yang akhirnya tiba," gumam Qin De. Di saat yang sama, Su Yuan juga keluar dari kamarnya, setelah merasakan tekanan yang mengerikan itu. Ia mendongak dan langsung melihat dua orang yang berdiri di udara. "Yang mulia, mereka." Su Yuan terkejut. Qin De menoleh dan menatap Su Yuan, lalu berkata, "Su Yuan, apakah kamu masih ingat dompet brokat yang kuberikan waktu itu? Tunggu sebentar, lalu kembali dan buka. Nanti kamu harus mengikuti langkah-langkah yang kugambarkan di dompet brokat itu. Anak klan Qin, cepat temui aku." Suara bagai guntur mengguncang seluruh kota Siang. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam suara itu membuat semua prajurit di kota memucat. Orang-orang lemah bahkan langsung pingsan karenanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Ingat, kembali dan buka dompet brokat itu," kata Qin De kepada Su Yuan dengan serius. Karena Su Yuan juga orang yang sangat cerdas, melihat ekspresi Qin De, ia agak bisa menebak apa yang akan terjadi. Namun ia tetap berkata sambil mengangguk, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Su Yuan pasti tidak akan mengecewakan Anda." Qin De tersenyum tipis, lalu sebuah pedang terbang muncul di bawah kakinya. Berdiri di atas pedang terbang, Qin De melayang ke langit. Terbang dengan pedangnya, Qin De bertemu Siang yang di udara dalam waktu singkat. Rambut hitam Siang yang tergerai alami dan jubah hitamnya berkibar-kibar, tetapi yang paling menakutkan darinya adalah matanya yang sedingin es, yang seolah dapat melihat isi hati orang lain. Siang yang pantas disebut sebagai anggota klan Siang yang paling menonjol. Qin De bahkan mengagumi Siang yang ini. Di masa lalu, sang penakluk Chu Barat sangat angkuh sehingga ketika memperebutkan kendali wilayah, ia menyinggung banyak tokoh berpengaruh. Setelah kematiannya, klan Siang menjadi incaran semua orang. Untungnya, Siang yang muda tampil mengesankan, berteman dengan negara-negara yang jauh sambil menyerang negara-negara yang dekat.
Akhirnya, ia dan dua kekuatan besar lainnya membagi semua wilayah menjadi 3. Setelah itu, Xiang yang memimpin kerajaan Chu selama beberapa dekade dan bahkan menjadikannya yang terkuat di antara 3 kerajaan. Xiang yang tidak hanya unggul dalam memerintah negara, menurut legenda, ia bahkan setidaknya tidak kalah dari ayahnya, Xiang Yu, dalam hal seni bela diri. Meskipun harus fokus mengelola negara, ia akhirnya berhasil mencapai tahap Jindan. Xiang Yu kejam dan sangat mendominasi, tetapi tidak cukup baik hati. Namun, Xiang yang tampak sempurna. Tergantung situasinya, ia bisa baik hati, atau kejam, atau adil, atau licik. Ia mahir menggunakan segala macam tipu daya dan benar-benar seorang kaisar sejati. Halo, senior Xiang Yang. Qin De sedikit melipat tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak menunjukkan kerendahan hati maupun kesombongan. Xiang Yang menatap Qin De. Melihat lawannya sama sekali tidak gugup setelah melihatnya, ia tahu ada perbedaan besar antara keturunannya, Xiang Guang, dan Qin De. Namun, apapun yang terjadi, Xiang Yang tetaplah anggota klan Xiang. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Qin De. Xiang Yang menatap Qin De dengan saksama lalu berkata sambil tertawa, kau benar-benar hebat. Pantas saja kau bisa merebut setengah wilayah kerajaan Chu hanya dalam waktu singkat. Aku sangat mengagumimu, tapi aku orang klan Xiang. Kau pintar, jadi seharusnya kau bisa menebak kenapa aku datang ke sini, kan? Qin De melirik Xiang Yang dan Wu De. Begitu melihat Wu De, matanya berkilat tajam. Wu De, ia langsung teringat bagaimana putranya, Qin Yu, tewas bersama Wu Xing. Wu De menatap Qin De, matanya juga berkilat niat membunuh. Ia tak pernah lupa bagaimana adik seperguruannya itu tewas. Suara Xiang Yang menjadi serius, Qin De, tidakkah kamu mendengar pertanyaanku? Qin De menatap Xiang Yang, lalu berkata, senior Xiang Yang, aku benar-benar tidak tahu kenapa kau datang ke sini dengan cara yang begitu megah. Sebenarnya untuk apa kau datang ke sini? Qin De berpura-pura tidak tahu apa-apa. Xiang Yang sedikit mengernyit, sorot dingin di matanya langsung mengintensifkan, oh, orang pintar sepertimu saja tidak bisa memahaminya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku ingin pasukan klan Qin mundur sekarang. Dengan begitu, 3 wilayah timur akan tetap menjadi milikmu dan klan Qin akan tetap menjadi pengikut klan Xiangku. Klan Xiang bahkan tidak akan ikut campur dalam urusan 3 wilayah timur, jadi mereka akan seperti negara di dalam negara. Bagaimana menurutmu? Mundur, negara di dalam negara. Qin De tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh sarkasme. Meskipun mendengar tawa Qin De, Xiang Yang tetap tenang. Ia dengan tenang menunggu jawaban Qin De. Wajah Qin De tiba-tiba mengeras. Ia berkata kepada Xiang Yang, senior Xiang Yang, aku menghormatimu sebagai kaisar bijak dinasti Chu, tapi kau hanya bermimpi. Sekarang, ketika klan Qinku telah menduduki 10 dari 12 wilayah kerajaan Chu, apa kau pikir aku akan mundur? Bagaimana mungkin? Udara dingin di sekitar Xiang Yang semakin intensif. Qin De, mungkinkah kamu tidak mengerti situasimu? Situasi apa? Qin De menatap Xiang Yang dengan tegas. Keduanya saling menatap, namun, Qin De sama sekali tidak takut. Lagi pula, kau hanya seorang Xiuzenis. Apa kau pikir kau bisa dibandingkan dengan 2 juta pasukan? Aura Qin De bahkan meningkat. Xiang Yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lalu berkata, bagus, kau memang hebat, Qin De. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sudah mencapai tahap Yuanying. Meskipun ini baru tahap awal, aku yakin kau pasti tahu apa artinya ini. Coba pikirkan, ya, memikirkan apa? Tanya Qin De tanpa ragu. Wajah Xiang Yang sedikit berubah warna. Meskipun ia sangat menguasai diri, ia menjadi marah. Qin De ini sedang mempermainkannya. Kau sudah mencapai tahap awal Jindan, tapi aku bisa membunuhmu dalam sekali serang. Sedangkan untuk orang bernama Fen Yuzi atau semacamnya, aku juga bisa membunuhnya dengan mudah. Aku bahkan bisa membunuh semua marsekal dan jenderal klan Qin. Sekarang, apa kau mengerti maksudku? Xiang Yang terus bertanya. Meskipun demikian, masih ada senyum tenang samar di wajah Qin De. Senior Xiang Yang, baik Fen Yuzi maupun aku adalah Xiuzenis tingkat Jindan. Kau bisa dengan mudah menemukan kami menggunakan indera sucimu, tapi tahukah kau jenderal-jenderal lain dari klan Qin? Bahkan jika mereka ada di depanmu, kau tidak akan tahu apakah mereka jenderal klan Qin atau bukan, kata Qin De sambil menatap Xiang Yang. Ketika seorang Xiuzenis mencari seseorang, setidaknya ia harus mengetahui aura orang tersebut. Jika tidak, ia tidak akan bisa memastikannya. Di ketentaraan, tenda para marsal dan jenderal sama saja dengan tenda prajurit. Pada dasarnya kita tidak akan tahu siapa para jenderal itu, jadi bagaimana kita akan membunuh mereka? Tanya Qin De tegas sambil menatap Xiang Yang.
Selain itu, 600.000 pasukan telah menyerbu Kabupaten Zenyang dari 2 kabupaten di wilayah utara. Di antara 200.000 pasukan klan Xiang di kabupaten tersebut, 100.000 telah menyerah. 100.000 lainnya hampir menyerah. Pasukan air hitam dan pasukan klan Mu, yang berjumlah total 600.000, hampir menduduki seluruh Kabupaten Sangke. Qin De mengungkapkan informasi yang baru saja diterimanya. Wajah Xiang yang berubah warna. Ia tahu sejak awal bahwa 200.000 pasukan Kabupaten Zen yang pasti tidak akan mampu menghentikan 600.000 tentara musuh. Namun, ia tidak pernah menyangka 100.000 dari mereka akan tiba-tiba menyerah. Namun, hal ini bukanlah hal yang aneh. Siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa klan Xiang sudah mendekati akhir, jadi tidak sulit untuk membujuk para prajurit tersebut agar menyerah dengan menawarkan sejumlah uang atau hak. Klan Qinku memiliki 600.000 pasukan di Kabupaten Sangke di selatan dan Kabupaten Zen yang di utara. Bahkan ada beberapa pasukan klan Xiang yang telah menyerah di kabupaten-kabupaten ini. Selain itu, ada hampir 400.000 pasukan di Kabupaten Lei Sui. Mereka siap menyerang dari 3 sisi, sementara klan Xiang Mu hanya memiliki Kabupaten Bacu yang tersisa. Jika klan Qin mengabaikan segalanya dan memberi perintah, mereka pasti akan dapat menyerbu Kabupaten Bacu dalam 1 hari, kata Qin De dengan penuh percaya diri. Jika satu-satunya wilayah yang tersisa milik klan Xiang diserang dari 3 sisi, wilayah tersebut harus dipertahankan dari 3 sisi. Namun, setelah pertempuran di wilayah Zenyang, wilayah Sangke, dan wilayah Lei Sui, pasukan klan Xiang yang tersisa hanya berjumlah 500.000 hingga 600.000. Bagaimana mungkin pasukan yang sedikit ini berhasil mempertahankan wilayah tersebut dari serangan besar-besaran dari 3 sisi? Qin De tidak perlu berkata banyak karena Xiang yang tentu saja mengerti situasinya. Meskipun Xiang yang adalah seorang Xiuzenis yang tangguh, jika 2 juta tentara musuh menyerang sekaligus, bagaimana ia bisa menghentikan mereka? Serangan pedang terbangnya hanya dapat membunuh beberapa pasukan, sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk membunuh hanya 100.000 pasukan. Qin De, kamu masih tidak mengerti maksudku, kata Xiang yang sambil tertawa. Oh, aku bersedia mendengar penjelasanmu, kata Qin De sambil tersenyum acuh tak acuh. Xiang yang berkata, statusmu adalah Pangeran Penakluk Timur, kepala klan Qin. Jika aku membunuhmu, klan Qin mungkin akan kacau balau, kan? Qin De tertawa terbahak-bahak, begini, kukatakan sesuatu. Aku sudah membuat persiapan. Setelah aku mati, klan Qin akan memiliki pemimpin baru. Pada saat yang sama, pasukannya akan menyerang dengan putus asa dari 3 sisi dan menghancurkan klan Xiang hingga berkeping-keping. Mata Xiang yang berkilat dingin. Jika 2 juta pasukan benar-benar menyerang dari 3 sisi, terlepas dari kekuatannya sendiri, ia tidak akan mampu menahan pasukan sebanyak itu. Meskipun mereka tidak akan bisa membunuhnya, ia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, 2 juta pasukan terlalu banyak. Kehancuran klan Xiang adalah sesuatu yang paling tidak ingin dilihat Xiang Yang. Tapi, aku juga ingin hidup jika memungkinkan. Jadi, aku bisa memerintahkan pasukan ini untuk tidak menyerang Kabupaten Bacu, tetapi kalian juga tidak boleh menyakiti siapapun dari klan Qin. Bagaimana menurutmu? Jika kalian menyerang, pasukan di Kabupaten Lei Sui, Kabupaten Sangke, dan Kabupaten Zen yang akan segera menyerbu Kabupaten Bacu, kata Qin De sambil tersenyum. Xiang yang menatap Qin De lama sekali, lalu berkata sambil mengangguk kecil, baiklah, ingat kata-katamu. Kau tidak boleh menyerang Kabupaten Bacu. Kalau tidak, bahkan jika aku satu-satunya yang tersisa, aku akan membasmi klan Qin. Dengan jubah hitamnya berkibar, Xiang yang langsung melesat menembus udara dan pergi. Wu De melirik Qin De, lalu pergi dengan pedang terbangnya. Melihat ke arah kepergian Xiang Yang, Qin De mulai mengerutkan kening, situasinya agak rumit. Aku tak pernah menyangka Xiang Yang sudah mencapai tahap awal Yuanying. Awalnya kupikir jenius dari klan Xiang ini paling-paling berada di tahap akhir Jindan, yang mana aku masih bisa menghadapinya. Tapi ini tahap awal Yuanying, bahkan jika klan Qin mendapatkan kerajaan, Xiang Yang bisa dan akan memusnahkan klanku. Qin De merenung lama di udara, tetapi tidak menemukan solusi. Xiang yang telah mencapai fase awal Yuanying membuat rencananya mustahil untuk diselesaikan. Qin Yu dan Xiao Hei sedang terbang di atas awan. Suasana hati Qin Yu saat ini agak bersemangat. Mungkin ayah dan saudara-saudara masih mengira aku sudah mati. Memikirkan hal ini, ia semakin ingin bertemu ayahnya. Tiba-tiba ia melihat siluet kota Yan di bawah. Ia langsung berkata kepada Xiao Hei, kita hampir sampai di istana pangeran. Ayo kita percepat. Ia lalu menukik ke bawah menuju istana pangeran bagai seberkas cahaya.
Xiao Hei pun ikut menukik ke bawah mengejarnya. Kakak, aku penasaran bagaimana reaksi ayahmu saat melihatmu. Xiao Hei berkata kepada Qin Yu melalui indera sucinya. Qin Yu tak kuasa menahan senyum tipis. Dengan kecepatannya saat ini, ia tiba di wilayah udara mansion dalam waktu singkat. Indera sucinya menyapu seluruh rumah besar itu. Oh, kakak laki-laki kedua, dan ayah semuanya tidak ada di sini. Qin Yu langsung terbang ke salah satu sudut mansion. Manajer Li dari mansion sedang berjalan-jalan dengan santai. Karena telah menerima kabar baik dari garis depan, ia tampak sangat santai. Setelah kematian Gemin, wakil manajer Li saat itu dipromosikan menjadi manajer dan juga diberi lebih banyak kekuasaan. Tiba-tiba, bayangan kabur muncul di hadapan manajer Li, lalu menjadi lebih jelas, memperlihatkan tubuh seorang pria. Manajer Li tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Bagaimanapun, ia adalah manajer istana, jadi hal-hal biasa tak akan mampu membuatnya seterkejut ini. Namun, yang muncul di hadapannya saat ini adalah pangeran ketiga Qin Yu, yang seharusnya sudah meninggal. Pangeran ketiga, wajah manajer Li penuh dengan ketidakpercayaan. Karena kematian pangeran ketiga, ia berduka untuk waktu yang lama. Namun kini, pangeran ketiga yang masih hidup tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat senyum Qin Yu, manajer Li tak dapat menahan diri untuk percaya bahwa inilah pangeran ketiga Qin Yu yang sebenarnya dari istana kerajaan. Paman Li, sekarang kamu sudah jadi manajer. Oh ya, di mana ayahku? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Wajah manajer Li berubah warna. Ia lalu menatap Qin Yu dan berkata, katakan, siapa kau? Jangan pikir aku tidak tahu, mudah bagi para ahli Xiantian untuk mengubah penampilan mereka. Yang mulia sendiri melihat kematian pangeran ketiga. Kau pikir kau bisa membodohiku dengan ini? Paman Li, kau bahkan tidak mengenaliku. Apa kau masih ingat saat kau membawakanku 8 ahli eksternal untuk kupilih guruku? Saat itu aku memilih guru Zhao Yunxing. Qin Yu tak punya pilihan selain mengatakan ini. Dalam hatinya, manajer Li yakin bahwa pria ini adalah Qin Yu, tetapi tuannya secara pribadi menyaksikan kematian Qin Yu. Orang yang sudah mati tidak dapat dihidupkan kembali. Ini adalah hukum alam yang sudah mapan. Banyak orang tahu bahwa aku membawa 8 ahli eksternal ke pangeran ketiga agar dia memilih gurunya. Ini tidak bisa memastikan identitasmu. Wajahnya tampak sangat serius. Namun, dia belum memanggil penjaga dan sedang menunggu Qin Yu menyampaikan beberapa rahasia. Qin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, benar, dulu waktu aku umur 5 tahun, waktu kakek Lian menemaniku, aku pernah pipis di wajahmu dan masuk ke mulutmu. Kamu masih ingat itu? Manajer Li langsung terdiam. Hanya dia dan Lian Yan yang tahu tentang insiden memalukan itu. Dia tidak pernah membicarakannya. Qin Yu juga tidak pernah menyebutkannya sejak pindah ke Misty Villa, dan Lian Yan bukan orang bodoh. Tapi tiba-tiba saja hal itu keluar dari mulut Qin Yu. Juga, ketika aku meninggalkan rumah besar ini untuk pergi ke villa berkabut, kau bahkan memberiku kuda kayu yang kau ukir sendiri. Lagi pula, suatu kali ketika aku berumur 10 tahun, aku datang ke rumah besar ini, kau, kata Qin Yu sambil tersenyum, tetapi manajer Li tak kuasa menahan air matanya yang berkaca-kaca. Pangeran ketiga, dengan satu gerakan, ia memeluk Qin Yu erat-erat. Air matanya mengalir deras tak terkendali. Manajer Li menyaksikan Qin Yu tumbuh dewasa. Dulu, sebagai wakil manajer rumah besar, ia memiliki rasa sayang yang sangat dalam kepada Qin Yu. Sekarang Qin Yu telah menceritakan begitu banyak hal yang ia tahu hanya Qin Yu yang tahu. Terlebih lagi, senyum dan ekspresi Qin Yu persis seperti pangeran ketiga di dalam hatinya. Baiklah, Paman Li. Qin Yu juga bisa merasakan kegembiraan Paman Li. Paman Li, di mana ayahku? Kenapa kakak laki-laki dan kakak laki-laki keduaku tidak ada di rumah? Setelah melepaskan Qin Yu, manajer Li langsung berkata sambil tersenyum, Yang mulia. Beberapa bulan yang lalu dia berperang dengan klan Siang. Dia sudah berperang dengan klan Siang. Qin Yu terkejut.